Tanggal 22 September 2025 kemarin, UBS Group AG tercatat beli bumi sebanyak 421.364.400 saham. Dan sepanjang kuartal 3 2025 ini sih memang foreign flow di bumi cenderung tercatat net buy sih ya. Tapi hati-hati buat kalian yang lagi pegang bumi dan floating profit, atau kalian yang baru mau beli bumi, penting lihat respon marketnya kayak gimana, dan kita akan bahas, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Yang hari ini menguat 0,3%, tinggal 0,3% lebih tepatnya sih ya. Tadi pagi sempat naik, ya tadinya sempat naik sampai ke 8157.33 kempes, jadi masih belum berhasil nembus ke atas 8169, tapi juga enggak ke bawah 8023, jadi masih di dalam range itu antara 8023 8169. Lebih hati-hati lagi kalau ternyata IHSG-nya turun ke bawah 7983 ya. Pullback terakhir sebagai inducement di sini nih, strukturnya masih naik, uptrend masih. Tapi kalau ke bawah 7983 ini ada kemungkinan, ada peluang terkoreksi lebih dalam, entah ngetes area 7880-an dulu, 7850, atau ngetes area 7790 sampai 7600-an itu ya. Yang jelas setidaknya skenario terdekat sekarang ini adalah bergerak terbatas di dalam range 8023 sampai 8169. Kita lihat besok berhasil nembus ke berapa ini sih IHSG-nya. Nembus atas ke atas 8169 atau ke bawah 8023. Tetap stay safe buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek ya. Strategi exitnya dijalankan, trailing stop, stop loss, take profit, jangan lupa kalau udah cuan gitu ya. Lanjut kita bahas saham yang sudah kasih cuan, happy cuan dulu lah kita. Ada beberapa saham yang mau saya bahas di sini yang udah kasih cuan. Ini dia, langsung pas. Sip, saham pertama ada BRMS yang hari ini lunas target full cycle di 790. Saya ingat di beberapa waktu sebelumnya, itu di bulan lalu sih ya kalau nggak salah, atau ya kayaknya sih masih Agustus dah, pernah ada pembahasan di YouTube. Cari aja di YouTube Cuan Community kalau dibahas itu BRMS OTW breakout, OTW ke atas 500, dan ketika breakout targetnya paling nggak 700. Kemarin sebenarnya udah lunas tuh target teoritis dari breakoutnya itu di 700, dan dari setup yang udah kebentuk hari ini lunas target 790, malah tutup di 850 ya. Nggak arah tapi lumayan. Jadi buat yang masih ada barang ini BRMS, pasang trailing stop setidak-tidaknya di 800 lah ya. Buat yang udah jualan, happy cuan. Ini lumayan tebel lah harusnya si BRMS cuannya. Kemudian yang berikutnya ada BKSL yang waktu itu beberapa hari sebelumnya itu ada strategi dan dijemput setidak-tidaknya atau selambat-lambatnya tanggal 25 ya, atau tanggal kemarin hari Jumat 26. Belinya di 132, target TP1 di 154, dan hari ini lunas target TP1 di 154 ya. Happy cuan ini BKSL. Buat yang masih ada barang dan masih mau hold, trailing stopnya jangan lupa dipasang. Pasangnya sini aja, jangan terlalu bawah, di 145 aja pasangnya ya. Next ada brand. Ini brand waktu itu ada strategi beli di 8600, targetnya 7700 ya, 9700 sampai 9800. Hari ini udah lunas juga, high-nya sempat ke 9950. Jadi buat yang udah jualan ya happy cuan. Mungkin sempat ada yang kejual waktu itu karena turun ke bawah 8775, dan ini nggak masalah. Buat yang udah hilang barang intinya, entah kejual dimanapun, silakan kalau masih minat incer brand, ditungguin aja nih. Siapa tahu ngetes area 9150-an gitu ya, dan membal, boleh dibeli. Stop lossnya cukup di 8500 aja gitu ya. Mudah-mudahan ini brand masih bisa lanjut ke atas 10.000 sih.
Saya berharap dia bikin sideways kecil dulu aja, bikin continuation dan lanjut. Oke, happy cuan juga brandnya ya. Kemudian kita bahas stock ideas kemarin, ada 3 saham. Pertama DOO. Strateginya kemarin itu ngantri di 163, stop loss di bawah 151. Belum dapat barang sih. Hari ini malah open gap up dan sempat naik sampai ke 183 ya. Buat yang masih minat ngantri di 163 ya monggo-monggo aja sih. Ini ada peluang ke 199.200. Atau ini bisa juga buat bekal fast trade besok sih ya. Fraktalnya di 180 di intraday. Mudah-mudahan di breakout besok. Kalau breakout sikat silakan buat fast trade dulu. Next, HMSB lah, ini yang udah dapat barang. Strateginya ngantri 840 udah dapat. Stop loss di bawah 785 dan targetnya di target TP full cycle yang ada di 10.15 10.20 gitu ya. Udah dapat barang, di hold dulu buat yang udah punya barang. Buat yang belum punya dan minat besok boleh dibeli. Next ada HRTA. Nah, ini juga belum dapat barang sih. Aturan sih hari Jumat kemarin ya, belinya di 860. Tapi oke lah buat yang belum dapat barang, karena ini masih ada peluang ke 950 sampai 975 buat bekal fast trade besok kali ya. Buat yang masih minat ngantri di 860, kalau ternyata nyampe ke area 945 lah, 945, 950 sampai 970-an dulu sebelum nyamperin 860, cancel dulu aja strateginya ya. Udah sekarang kita bahas Bumi nih. Bumi ya hari ini naik menguat 4,8% ya. Kalau kita lihat inilah foreign flow-nya ya. Kalau kita lihat foreign flow-nya sejak bulan Juli, Agustus, September di triwulan ketiga atau kuartal ketiga ini naik, jadi cenderung net buy lah ya si asingnya. Nah, yang jadi PR adalah sekarang kita tinggal lihat, bukan PR sih, yang harus kita lihat sekarang ini adalah respon marketnya. Kita sekarang kita tinggal lihat respon market dari sisi price action, trend, strukturnya gitu ya. Bumi bisa dibilang ini masih uptrend lah. Gampang-gampangan lihat dari Maret sampai sekarang ya ini uptrend. Kemudian hari ini menguat 4,8%, tutup di 154, ini juga oke. Masih terbuka peluang Bumi lanjut ke target TP2 di area 180 ya, selama nggak ke bawah 141. Jadi kalau misalnya ada yang lagi pegang Bumi modal di bawah, trailing stopnya cukup kasih di atau pasang di 140 boleh. Dan buat yang baru mau beli, ngantri coba, siapa tahu dikasih ya 149 atau 150, 149, 148 gitu. Stop loss di 140. Target 180. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Kurang lebih kayak gitu sih Buminya. Sekarang kita bahas saham yang di request, yang ada di kolom komen. Ada cukup banyak yang di request. Yang pertama SSIA. Pertanyaannya sih udah ada tanda rebound atau belum? Belum clear sih ya tanda reboundnya. Nah, lebih enak nih SSIA nembus ke atas 1940 dulu baru reboundnya enak tuh. Cuman kalau mau beli hitungannya spec buy low risk ini, karena stop lossnya cukup di 1660 paling enggak ya, kalau closing di bawah 1660 lah. Jadi ini kalau mau spec buy boleh. Stop loss 1660, targetnya nggak incar terlalu banyak dulu, paling nggak 2000 sampai 2200 ya, range saya tuh lumayan gitu ya. Kecuali ini udah naik ke atas 1940 dan tutup di atas 1865 paling enggak, ini ada setup yang bagus mestinya dan bisa kita manfaatkan nanti gitu sih. Mudah-mudahan menjawab. Jadi kalau misalnya pengen beli boleh stop loss di bawah 1665 aja. Next IMPC, masih uptrend ini si IMPC ya.
Kalau kita lihat strukturnya ya selama nggak ke bawah 2070 ini masih ke atas arahnya. Memang hari ini open atas, sempat naik terus kempes, tutupan sama persis seperti penutupan hari Jumat kemarin. Sebenarnya kurang enak ini sih. Dan sudah beberapa pekan sempat suspend ini sih ya. Si osilatornya berada di atas 70. Jadi rasanya sih kalau nungguin sinyal sell dari si osilator turun ke bawah 70, ada sinyal overbought, ini harga udah turun lumayan juga. Jadi kalau misalnya punya barang modal di bawah, sebawah-bawahnya pasang trailing stop di 2060 aja, atau jualan sebagian dulu juga gak masalah sih ya. Sisanya pasang trailing stop di 2060 gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Buat yang baru mau beli, stop loss di bawah 2060 sih. Cuman kalau ada saham lain yang lebih menarik, saya pilih saham yang lain gitu. Next ada AADI. Oke, nah ini pertanyaannya AADI. AADI MPC Antam tadi tuh pertanyaannya udah hijau dan pengen jualan, enaknya dijual atau hold gitulah ya. Oke, si IMPC AADI atau MTEK ya. Kok saya lupa. Oh iyalah, sekarang AADI dulu lah. AADI ini ada bearish engulfing setelah nyampe area target TP 1 lagi ya di 7750 ya, 7750. Jadi kalau misalnya masih ada barang, TP dulu boleh. Kalau masih mau hold, trailing stopnya di 7350 aja. Harusnya sih modal di 6900-an ini ya, cukup, masih cuan lah, masih oke. Kurang lebih kayak gitu sih. Saya pilih exit dulu ini AADI-nya. Kemudian si Antam, nah ini pertanyaannya sama, udah hijau pengen jualan gitu ya. Nah kalau modalnya cukup bawah ini enak, misal modal di bawah 3000 ya, modal di bawah 3000 bisa sell on strength ini si Antam, cari di 3,5 atau 3600-an karena ini ada peluang rebound. Tapi kalaupun ini dia rebound paling ngetes area 3,5, 3460 sampai 3600 ini ya, sini sih. Cuman kalau ternyata naiknya nggak cukup kuat dan turun ke 3100 lagi, exit dulu. Jadi kalau misal modalnya di 3000 atau di bawah 3000 masih bisa tuh pakai strategi itu. Cuman kalau modalnya agak mepet nih ya di 3100 misal ya, TP rasanya sih modalnya nggak di situ dah. Jadi ya saya pilih trailing stopnya di 3100, terus pasang take profit di 3,5 atau 3600. 3,5 masih oke lah gitu ya. Next MTEK. Si MTEK ini sebenarnya ada setup di sini dan ya setupnya bukan setup yang ideal sih ya. High di sini ditembus, berarti pullback sebagai inducement ada di pullback sebagai inducementnya ada di 1065. Selama nggak ke bawah 1065 maka peluang ke atas masih ada. Cuman hati-hati, ini juga sudah ada bearish divergence. Jadi buat yang punya barang pasang trailing stop setidaknya di bawah low hari ini boleh lah. Hari ini low-nya kan di 1285 ya, di 1280 atau 1270 gitu. Oke, kalau mau pasang trailing stop. Ya, segitu dulu. Kalau misal minat pengen beli, cari area beli yang paling low risk. Di misal di sini boleh 1150, stop loss di bawah 1065. Karena kalau ke bawah 1065 ini ada peluang turun lebih dalam dulu gitu. Saya sih pilih exit ya kalau ada barang dan floating profit. Next ada INPC sekarang. Nah kalau si INPC ini malah oke. Sini ya setupnya ya. Apa tuh? Ini malah sideways ya, kelihatan sejak April Mei sampai sekarang lah. Sideways, range-nya menyempit, dan saya rasa sih batas kalau misalnya lagi ada barang, batas bawahnya nggak perlu di 119. Kalau dilihat dari setup ini kan bawahnya di 119, nggak perlu di 119, tapi hati-hati banget kalau udah turun. Bahkan turun ke bawah 155 tuh hati-hati ya, apalagi tutupannya itu di 150 atau bahkan lebih bawah. Hati-hati tuh.
Mudah-mudahan ini dalam waktu dekat berhasil naik ke atas 176. Nah, itu lebih enak kalau udah naik ke atas 176. Ada peluang yang lebih besar untuk ke atas lagi, ke 200-an lagi, atau bahkan ke atasnya. Target TP1 itu belum dites, ada di 234, 236 gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Next, BKSL. BKSL udah tadi di Hapcu ya. Di awal. Kemudian Okas. Okas ini pertanyaannya bahas Okas buat nge-swing. Oke. Sekarang kita lihat dari strukturnya dulu ya. Si Okas begitu turun ke bawah 204, ini ada peluang dia turun lebih dalam. Lebih dalamnya itu kemana? Siapa tahu ke sini nih. 125, 140 ke bawah itu sih mudah-mudahan ya. Bukan ya. Apa namanya? Lebih enak ngantrinya di 100-an kecil. Nah, kalau mau beli Okas buat nge-swing, seenggak-enggaknya coba tungguin 160 ini colek dulu, atau 147 ya. Di bawah 150 lah lebih enak. Itu disamperin dulu baru ada sinyal rebound, kalau mau beli monggo. Cuman kalau opini saya pribadi, saya nonton dulu aja karena alasan saya buat beli Okas ini kemarin udah nggak ada. Begitu tambang emas dia yang rencana beroperasi tahun depan ya kalau nggak salah ya, itu dikasih ke kreditur. Itu saya udah apa ya, udah nggak sentuh lagi lah, udah kosong si Okasnya gitu ya. Kalau lihat dari sisi teknikal aja ya coba tungguin dulu di sekitar 150 sampai 120-an lah. Emang range-nya agak lebar ini saham. Ketika membal dari situ mau dibeli monggo, kalau enggak ya udah biarin. Gitu aja kali ya. Ya, sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Selasa 30 September 2025. Ada 3 saham dulu Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Saham pertama itu ada ESA. Sebenarnya ini saham harusnya udah punya barang karena seenggak-enggaknya waktu itu ada strategi yang belinya itu di sini nih 625 dan udah dapet ya, udah dapet di hijau yang bawah itu udah dapet stop loss di bawah 595 dan targetnya di atas tuh 825. Cuman buat yang belum punya barangnya, jadi buat yang belum punya barang aja, yang udah punya barang ya udah nggak usah nambah, nggak apa-apa lah. Buat yang belum punya barang ngantri aja di area hijau yang atas tuh, jadi ngantrinya di 670 boleh, siapa tahu dikasih ya. Kalau nggak dikasih ya udah, atau ini bisa dipakai buat bekal fast trade besok nih, jadi nembus ke atas 710 bisa tuh buat fast trade. Tapi kalau mau nge-swing buat yang belum punya barang ngantri lah paling nggak di 670 ya, karena stop lossnya itu di sini di bawah 615 ya. Kalau kita lihat swingnya dari September inilah, sepanjang September ya, pullback terakhirnya itu kan di sini ya. Jadi view-nya kita sempitkan sampai segini aja gitu. Ini kan zigzagnya kelihatan sap. Nah, ini higher low terakhir itu ada di 615. Jadi selama nggak ke bawah ya, 615 masih ke atas tuh arahnya kan. Stop lossnya di 610 aja gitu. Supaya nggak terlalu gede risikonya, jadi ngantri di 670 boleh. Di area hijau inilah ngantrinya. Next ada Pani. Target itu si ESA di 825 juga ya. Kemudian Pani nih. Pani rebound hari ini menguat 4,9%. Yang menarik adalah hari ini rebound tutup di 13.825. Ini jadi ada satu sinyal bullish reversal lah ya. Kemarinnya inside bar, hari ini higher low. Jadi mudah-mudahan besok ngetes 13.550 dulu dan boleh dibeli kalau ngetes itu. Jadi strateginya buat yang belum punya barang nih, ngantri aja di 13.550, stop lossnya di bawah 12.850 ya, 12.825 atau 12.800 oke lah. Targetnya saya nggak incer terlalu banyak dulu, di sekitar 15 ribuan dulu sampai 15.450 itu dulu ya. Dan yang ketiga ada TINS. Ini si TINS menguat, hari ini tutup
menguat 14,1% di 1540. Masih ada peluang maksud saya untuk lanjut ke target TP full cycle di 1650 dan extend-nya di extend paling atasnya di 1775 lah. Dan ya buat yang belum punya barang atau pengen buy back tins, silakan ngantri di 1460 boleh atau di 1470 boleh. Yang penting stop lossnya di bawah 1345 ya. Dan targetnya 1660 dulu lah. Itu rasionya udah oke tuh, udah lebih besar dari 1:2 ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.